Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul review plus playtest concave Halo Precision yang udah ada di depan gue ini guys. Jadi setting hari ini sengaja ya gue bikin terutama di sebelah kanan gue ini ada 3 sepatu ya yang ada, gue bisa bilang ada kolarnya lah ya. Karena ya bukan mau ngebandingin juga dengan sepatu ini, tapi sebagai acuan lah ya. Sepatu ini sendiri udah gua unboxing tapi di reels gua, dan di situ gua nggak terlalu menjelaskan detail gitu ya. Tapi di sini gua akan sedikit lah membahas mengenai sepatu ini sebelum kita ke hasil review dari playtest yang udah gua lakukan guys. Jadi sepatu ini sendiri secara teknologi dia pakai teknologi yang juga di print ya di materialnya, di uppernya, yaitu AccuStrike 3. Jadi teknologi ini sendiri diklaim bisa membuat akurasi lu meningkat sampai dengan 15% guys. Jadi untuk shooting ternyata guys, untuk shooting itu akan meningkatkan lah ya, bisa meningkatkan akurasi lu sampai dengan 15%. Nah, gua sendiri belum mencoba guys secara spesifik ya, karena sepatu ini langsung gua pakai di game yang tentu walaupun fun football ya, intensitas game kan beda kan dengan kita main latihan gitu ya, atau kita sekedar one on one atau sekedar nendang ke gawang ya. Gue bisa bilang itu beda, walaupun fun football beda lah gitu ya. Kalau lu main fun football lu juga akan ngerasa lah agak sedikit berbeda gitu ya atmosfernya ketimbang lu main sendiri. Jadi gue belum bisa coba juga gitu ya, tapi yang jelas komen gue waktu itu, nantilah komen gue di belakang lah ketika hasil review. Jadi itu teknologinya yang dipakai di Halo Precision ini guys, dengan bentuk statnya yang gue bisa bilang cukup berbeda ya. Correct me if I'm wrong, koreksi gue guys kalau gue salah. Cukup berbeda dengan si Halo Maze gitu ya. Nah, gue sendiri sebenarnya belum terlalu memahami secara detail ya. Jadi sepatu ini adalah sepatu concave dengan silo Halo gitu ya. Dimana sebelumnya yang udah gue review seri silo Halo adalah Maze, Halo Maze gitu ya. Dan ini adalah Halo Precision gitu. Jadi gue ya secara desain sendiri totally different ya, Halo Maze dengan Halo Precision. Mungkin akan ada Halo Maze 2, Halo Precision 2, I don't know. Tapi menurut gua ya karena secara desain sendiri totally different, jadi gue bisa bilang ya ini mungkin Silo Halo dengan tipe Precision gitu ya. Terus apalagi teknologi yang ada di sini adalah penggunaan collar guys. Nah, gue sendiri cukup cukup terkejut ya sebenarnya, karena menurut gue sepatu made in Indonesia yang berkolar adalah ini ya, yang pertama ya. Koreksi gue lagi ya kalau gue salah, tapi menurut gue made in Indonesia yang ada kolarnya baru ini. Adalah waktu itu ya kan, tapi itu bukan made in Indonesia guys, itu made in negara luar sana yang di labeling ya kan. Lu tau lah kemana arah gua nggak mau sebutin. Tapi menurut gua secara sepatu yang memakai collar di bagian ankle-nya baru ini yang pertama made in Indonesia. Kalau knitting kan sudah biasa lah ya itu, dan materialnya cukup gue bisa bilang ini tipis loh guys, jadi membuat sepatu ini cukup ringan ya. Nanti akan gue timbang juga di size 44-20 cm ini berapa sih beratnya, tapi menurut gue ini cukup ringan, mungkin di angka 220-an gram aja gitu ya, which is kalau dibanding dengan Halo Maze turunnya sekitar 25 graman ya kalau nggak salah. Halo Maze gua itu size 28 cm juga itu di 240, hampir 250 gram kalau nggak salah ya. Nanti gue tampilin deh. Ya itu sedikit sih mengenai sepatu ini guys. Dan sekarang kita waktunya ke review real ketika dipakai bermain di dalam game guys. Jadi sepatu ini sendiri udah gue pakai di 2 babak guys. Jadi sekitar 45 menit lah ya mungkin ya. Sama waktu nggak istirahat karena gamenya langsung jeda 5 menit 10 menit doang. Jadi 55 menit lah kurang lebih dipakai di kaki gua di game di lapangan Pengasinan Depok
yang diguyur hujan cukup deras bersama kawan-kawan Nemo guys. Jadi sepatu ini sendiri yaitu ya 45 menit gue pakai. Gue mau bahas secara fitting dulu guys. Secara fitting sepatu ini bagian lebarnya bukan cukup ya, bagian lebarnya udah pas banget dengan gue. Tapi kalau lo lihat di sini ya, sepatu ini kalau lo udah pakai ya, dia akan ngelebar lo guys di bagian depan. Ini tuh ngelebar. Jadi gue kayak gripnya kaki gue dapet di sini, just nice gripnya, tapi di depan ya lebar gitu. Jadi menyisakan sedikit menyisakan sedikit rongga, nggak sedikit sih gue bilang, lumayan gitu ya. Jadi kalau lu yang sebelumnya pakai jadi gini lah. Intinya menurut gue lu perlu ngukur kaki lu dulu gitu ya. Kaki gue sendiri ya, gue udah pernah ukur dan gue udah beberapa kali juga sampaikan gitu ya. Kaki gue ini panjangnya 27 cm dengan kaos kaki Ultra Sox yang anti slip 27 lebih 1-2 mili lah gitu ya, nggak banyak. Jadi lebarnya 12 cm, dimana gue pakai ada satu website yang jadi acuan gue, itu menandakan kaki gue ini belum wide, hampir masuk ke wide, jadi masih medium tapi menuju wide gitu ya. Jadi kaki gue ini bukan kaki lebar sebenarnya, kaki medium tapi dikit lagi wide. Karena gue mereview sepatu berdasarkan game gue juga yang cukup fun, nggak perlu sangat untuk intensitas terlalu tinggi. Jadi gue memutuskan gue lebih memilih up ke 28 cm gitu ya, disclaimer. Nah, ketika gue pakai sepatu ini, ketika gue fitting di Reels yang udah gue tayang di Instagram, gue pakai kaos kaki tipis. Tapi ketika di game itu gue pakai kaos kaki Ultra Sox yang anti slip. Dengan harapan kaki gue yang gripnya udah enak itu ditunjang dengan anti slip yang ada di kaos kaki Ultra Sox, membuat gue lebih firm kaki gue di dalam gitu ya. Jadi kalau lu tanya ke gua, kalau kaki lu true size-nya adalah kayak gua kan 27,5 sebenarnya ya, 27 cm lebih sedikit gitu ya. Itu gua saranin lu tetap pakai di true size lu gitu ya. Kalau lu penasaran dengan sizingnya ini. Itu sih sebenarnya mau ke arah situ sih. Dan ya gua pakai size 28 cm nggak ada masalah. Kegedean aja di depan tapi secara grip gua dapet dan gua tunjang dengan kaos kaki Ultra Sox guys. Itu dia poinnya. Nah, gimana dengan durability setelah pemakaian pertama guys? Di lapangan yang cukup basah dan sepatu ini terendam, gue sih bisa bilang ya nggak ada masalah ya. Concave ini gue bisa bilang sejak kemunculannya ya, paling nggak dengan udah gue tes 3 kali, gue punya 3 macam concave yang berbeda. Gue sih belum nemu durability yang nggak oke gitu ya. Terutama inilah, kita kesini aja ya. Ini tuh kalau di game udah gue pakai 4-5 kali mungkin ya. 3 kali di sintetis, 2 kali di rumput. 1 kali di rumput. 4 kali lah berarti ya. 3 kali di sintetis, 1 kali di rumput. Ya nggak ada masalah sih guys. Nggak ada masalah. Ini aman banget gitu ya. Gue pakai di sintetis. Totally fine, nggak ada masalah. Jadi ya itu tadi ya. Gue bisa bilang ya gue belum pernah mengalami dia setelah pemakaian sekali ataupun 4 kalian itu dengan kondisi yang udah mulai kebuka. Enggak sih, aman. Ini juga aman nih dua-duanya, sampai gue tekan-tekan gini juga nggak ada yang kira-kira mau kebuka gitu ya. Jadi dari segi durability gue bisa bilang aman guys. Sepatu ini sendiri, sebelum kita ke pengalaman bermain, sepatu ini sendiri dibanderol 999.000 guys, 1 juta kurang 1.000. Dan gue nggak tahu ya, kalau di diskon lo boleh langsung ke official store-nya Concave. Lo bisa cek di situ berapa. Dan beberapa minggu lalu gue berkunjung ke Top Score Depok. Gue lihat juga di Top Score Depok ada tuh Concave. Kalau lo penasaran, lo boleh datang ke Concave atau lo boleh download aplikasinya Top Score kali ya. Terus cobain cari di situ ada nggak. Oke, sekarang kita ke pengalaman bermain guys. Jadi mungkin ini yang banyak banget, udah lu tunggu-tunggu juga gitu ya. Jadi salah satu feedback yang gue terima ketika sepatu ini meluncur adalah penggunaan collarnya guys. Penggunaan collarnya. Nah, bagi sebagian orang, penggunaan collar malah membantu karena mensupport ankle guys. Nah, bagaimana dengan ini guys? Jadi ya
secara material gue bisa bilang ini memang material collarnya bukan favorit semua orang gitu ya. Tapi gue bisa bilang material knittingnya ini, nih material knittingnya ini yang terutama karena banyak banget, bukan banyak banget ya, ada beberapa sepatu lokal yang dengan mencoba menggunakan material knitting tapi pada akhirnya material knitting yang digunakan nggak optimal gitu ya, membuat susah masuk lah, sempit lah, sakit lah gitu ya. Tapi ini gue bisa bilang material knitting yang ada di bagian lidah aman. Ketika gue pakai sepatu ini juga nggak ada masalah. Nah, collarnya ini sendiri memang ya udah gue bilang juga bukan favorit semua orang. Tapi ketika gue pakai nggak masalah juga sih. Jadi kayak gue bisa bilang secara apa ya? Secara ngelok di kaki enggak, gue nggak merasakan itu. Tapi gue merasakan something yang ketika gua, lu tahu kan ya kalau syuting, kalau ngirim umpan gitu kan kaki lo bakalan ya gitulah, sebagai tumpuan. Gua ngerasa ada sedikit, gua ngerasa ada manfaat untuk menjadi tumpuan. Tapi untuk kaki lo yang nendang mengumpan ya, karena gua belum coba syuting, gua belum terlalu ngerasa gitu ya. Apa sih yang lu rasa bang? Yang gua rasa ya kayak apa ya, lebih jatuhnya jadi agak lebih nyaman gitu ya dengan lo ada support di sini, walaupun ini ya gitu ya nggak terlalu optimal kelihatannya. Tapi ketika di foto itu fine fine aja guys, nanti gue tunjukin fotonya deh. Jadi menurut gue ya that's fine gitu, walaupun sebenarnya ini lagi-lagi belum jadi favorit semua orang ya untuk collarnya. Tapi jujur ketika gue lihat pertama kali di video, gue ngerasa kok kayak gitu ya sepatunya. Tapi ketika gue pegang, bagus loh ini nggak apa ya, not bad gitu, bukan yang ya pokoknya setelah lu pegang beda aja gitu ya. Cuman memang inilah masukan dari gue adalah the collar is not everyone favorite gitu aja lah ya, bukan favorit semua orang. Tapi bagi gue nggak ada salahnya. Dan kalau lu tanya ke gue, bang bakalan lu potong nggak sih, gue bakalan gue keep kayak gini karena gue masih penasaran, gue pengen cobain si akurasinya ini. Mungkin ketika gue ada waktu, gue cobalah di lapangan yang sendirian aja gitu ya. Itu dari sisi collarnya nggak ada masalah bagi gue sendiri. Materialnya juga uppernya lembut, ball feeling juga kerasa lebih baik gitu ya. Jadi mungkin karena ini fokusnya ya meningkatkan akurasi shooting lo, jadi ya ball feeling di kaki itu perlu gitu ya, untuk dribble, untuk shooting itu perlu guys. Nah, sole plate-nya ini sendiri nggak ada masalah di lapangan yang totally becek gitu ya, untuk jadi tumpuan nggak ada masalah. Ngegrip untuk jadi tumpuan, gue ngumpan juga beberapa kali, ada umpan gue juga enak gitu ya, ngirim umpannya itu enak gitu ya. Satu-satunya yang gue rasa adalah gue memang lagi cedera sih guys. Kemarin kaki kiri gue masih belum fit, sampai dengan hari ini pun kaki kiri gue masih belum fit. Tapi gue ngerasa ketika gue lari di lapangan yang becek itu agak limbung aja gitu ya. Tapi gue nggak ngerasa, kayaknya sih mungkin bukan faktor sole plate, mungkin faktor dari guanya gitu ya. Itu terus karena lapangannya yang super basah guys, ini masuk nih, air masuk ke dalam sini. Jadi grip yang gua coba tambah dari Kawasaki Ultra Sox jadi berkurang banget ya, gue bisa bilang. Jadi kaki gue terus terang nggak grip, mungkin itu juga faktor yang menyebabkan gue limbung. Dan karena ini materialnya seperti ini, jadi sepatu ini terasa lebih berat guys ketika hujan, karena ya ini masuk nih, airnya ngeresep di sini gitu ya. Itu gitu sih kalau dari gua. Overall kalau lu tanya ke gua, sepatu ini perlu nggak sih dicoba? Menurut gua nih ya, kalau lu pengen cobain sepatu berkolar made in Indonesia pertama ya, menurut gua ya, dan dengan harganya yang relatively di bawah 1 juta gitu ya, saingannya adalah Academy yang juga berkolar, tapi untuk lu dapetin di bawah 1 juta tuh mungkin cukup sulit gitu ya. Ini layak banget dicoba, terutama gue sih ngerasa ya ketika gue pakai bagian depan ini lebih lebar gitu ya, sih gue ngerasa area shootingnya ini lebih lebar. Dan dia juga dikasih ini, bukan ini, this is nggak ada apa-apa sih guys, bukan teknologi apa gimana ya, cuman ini memang dia kayak ada rubbernya sedikit gitu ya. Tapi ini kayak cuman jadi tumpuan aja buat lo untuk shooting gitu ya. Dan ya itu ya, gue bilang dengan melebar gini area shooting lo di bagian depan ini, either lo mau gebok gini, either lo mau gebok gini gitu ya,
itu lebih lebar gitu ya, lebih lebar. Jadi menurut gua sih lo striker dengan kaki yang lebar gitu ya, menurut gua cukup layak buat lo untuk cobain pakai sepatu ini guys. Gitu aja dari gua. Nah, kalau lu tanya ke gua nilai guys, secara desain ya, gua bisa bilang secara desain dulu, not everyone favorite. Gua akan ulangin itu lagi karena ada kolarnya yang dengan material seperti ini gitu ya. Tapi menurut gua secara desain simple gitu ya. Gue bisa bilang secara desain bagi gue ini udah 8 guys. Terus secara kenyamanan di gua masih di angka 7,5 guys, tapi mungkin kalau gua gunain di lapangan yang lebih bersahabat nggak hujan ya, mungkin jauh lebih baik gitu ya, mungkin jauh lebih baik. Terus secara overall sendiri penilaian Golden Boots nih ya, penilaian biasa gua sepatu ini masih di angka 6 guys. Belum, nggak juga jelek banget, nggak juga bagus banget gitu ya, jadi masih di angka yang netral aja, standar bagi gua gitu ya. Oke, segitu aja sih guys dari gua review dari playtest gua untuk sepatu concave precision ini, Halo Precision ini. Kalau lu ada komentar, kalau lu ada pertanyaan, komentar atau pengen diskusi dengan gua, silakan komen di kolom komentar guys. Terus kalau pada akhirnya setelah nonton video ini lu memutuskan subscribe Golden Boots, thank you banget guys, support lu buat gua. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.